Timnas Indonesia sebenarnya adalah tim yang kuat, namun selalu sial dalam menjalani turnamen internasional. Meski sudah ditangani beberapa pelatih top macam Luis Milla, Sintayong, dan lainnya, namun Timnas Indonesia tidak pernah menjadi juara Piala AFF dan Piala Tiger di tingkat Asia Tenggara. Indonesia selalu kalah dan keok hadapi lawan-lawan kuat macam Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Terakhir, Desember 2022 sampai 10 Januari 2023, Indonesia kalah lawan Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF dengan skor telak 2-0 tanpa balas. Bahkan saat ini Indonesia lawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dipenuhi oleh supporter Indonesia sendiri dan dihadiri oleh Presiden. Indonesia hanya bisa main imbang 0-0 lawan Vietnam. Apakah ini salah pemain? Apakah salah pelatih? Atau salah PSSI dalam pembinaan pemain? Ataukah masalah inkonsistensi PSSI dalam memajukan Indonesia menjadi target juara di tingkat ASEAN dan Asia? Sintayong tentu saja harus berbenah dengan semua skuad dan komposisi pemain yang ada. Indonesia harus menjadi tim yang hebat. Bahkan saat partai grup di Piala AFF 2022 di grup A, Indonesia ketika bertemu dengan Thailand hanya bisa main imbang 1-1. Bahkan hasil imbang ini diwarnai kartu merah pemain Thailand. Namun Indonesia tetap saja tidak menang dan apes terus jika bertemu dengan Thailand. Sampai saat ini total sudah 6 kali Indonesia mengoleksi runner up di Piala AFF. Ke-6 final yang ditorehkan Indonesia yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2021. Hingga saat ini Timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF. Miris sekali. Tercatat Indonesia merupakan peserta AFF yang paling banyak mengoleksi status sebagai runner-up dalam ajang Piala AFF. Terakhir, Indonesia harus menelan kekalahan pada babak final oleh Thailand ketika bermain di Stadion Nasional Singapura pada Desember 2021. Pada waktu itu, tim asuhan Sintayong harus mengakui keunggulan lawan. Thailand mengalahkan Indonesia pada partai final AFF 2021 waktu itu dengan skor akhir 0-4. Tercatat Belanda telah beberapa kali melaju sampai ke babak final, namun sayangnya harus kandas terakhir pada tahun 2010. Belanda harus menelan kekalahan pada laga final Piala Dunia yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Final saat itu menjadi laga pertama bagi Spanyol. Sementara bagi Belanda, laga ini menjadi kesempatan ketiga merebut trofi Piala Dunia. Akan tetapi, impian mereka harus kandas. Meski Timnas Indonesia gagal meraih hasil terbaik di Piala Asia 2022, Timnas Indonesia tersingkir di babak semifinal usai dikalahkan Vietnam. Gagal di Piala AFF 2022, kini skuad Garuda harus fokus menghadapi Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar. Menghadapi turnamen sepak bola terbesar di Asia tersebut, tentunya pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus melakukan perubahan dalam skuadnya dan harus cari komposisi pemain di tim yang terbaik, sehingga Timnas Indonesia
bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023 di Qatar. Tapi alangkah baiknya bila Sintayong memanggil pemain macam Stefano Lillipali, Ezra Walian, Sen Patinama, Elkan Bagot, Jordi Amat, Mark Locke, Sandy Walsh, dan pemain lokal potensial lainnya, maka timnas Indonesia bisa tampil ganas di Piala Asia 2023 di Qatar. Piala Asia sendiri akan digelar tanggal 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Hingga kini undian untuk pertandingan semua kontestan belum dilakukan AFC. Tentunya di Piala Asia 2023 nanti ada negara sepak bola kuat di Asia Tenggara macam Thailand, Vietnam, Malaysia yang juga lolos ke Piala Asia 2023. Selain itu juga ada negara sepak bola kuat seperti Qatar, Arab Saudi yang bikin kejutan kalahkan Argentina di Piala Dunia. Timnas Jepang yang mampu mengukir prestasi hingga ke babak 16 besar sayang atas Kroasia juga patut diperhitungkan. Timnas Jepang juga kuat di Piala Asia 2023 yang juga kandidat juara, yang mempunyai komposisi pemain yang bagus. Bahkan di Piala Dunia timnas Jepang bisa mampu menang lawan Spanyol dan Jerman yang merupakan timnas dengan komposisi pemain kelas dunia dan memiliki liga yang melahirkan pemain bola handal kelas dunia. Tidak lupa juga dengan Korea Selatan yang mengejutkan, mampu mengalahkan Portugal yang pernah juara Piala Eropa dan masih diperkuat pemain bagus macam Ronaldo, Pepe, dan Rafael. Direktur Teknis PSSI Indra Safri menegaskan, skuad Garuda bakal lebih kuat di tahun depan. Indonesia terakhir tampil di Piala Asia 2007. Indonesia saat itu lolos otomatis karena menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Indra Safri menyampaikan kepada media, Garuda Senior akan lebih kuat dan jauh lebih berkembang karena akan mencoba dengan pemain-pemain naturalisasi yang dimilikinya, pemain keturunan asal Indonesia. Dan Indonesia dengan komposisi skuadnya nanti akan menunjukkan kekuatannya di Piala Asia 2023 di Qatar. Piala AFF adalah turnamen sepak bola yang diselenggarakan 2 tahun sekali dari negara-negara Federasi Sepak Bola Asia. Pertama kali AFF digelar pada 1996 diikuti oleh 6 negara pendiri AFF ditambah dengan 4 tim undangan yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Edisi pertama berlangsung di Singapura dengan Thailand keluar sebagai juara pertamanya usai menumbangkan Malaysia dengan skor 1-0 pada pertandingan final. Satu fakta yang mengejutkan bagi Indonesia, yakni sampai saat ini skuad Garuda belum pernah menemukan bagaimana caranya menumbangkan Thailand di babak final, lantaran 4 dari 6 kali kegagalan di final akibat kalah dari skuad negeri Gajah Putih tersebut. Nasib timnas Indonesia hampir mirip dengan timnas Belanda di Piala Dunia yang sering kali menjadi langganan final, namun sayang dan miris sampai saat ini belum mampu mengangkat trofi Piala Dunia.